Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sejarah diturunkannya Lailatul Qadar penting untuk diketahui umat muslim, mengingat hal ini sangat jarang untuk dibahas. Hadis yang berasal dari riwayat Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa malam Lailatul Qadar berada di malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali diceritakan bahwa Rasulullah berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Syam'un Ghazi yang membuat beliau tersenyum. Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam dijuluki Samson. Beliau memiliki beberapa julukan lain, bahwa kalau di dalam bahasa Arab beliau disebut Syamshaun atau Syam'un, dalam bahasa Ibrani disebut Simson, dan dalam bahasa Tiberias disebut Shimson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya adalah yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya adalah yang berasal dari Ghazi, yaitu daerah Gaza di Palestina. Beliau merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un Ghazi memiliki mukjizat dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Cerita tentang Syam'un ini merupakan cerita Israiliyat yang diceritakan turun-temurun di Jazirah Arab, jauh sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Syam'un adalah nabi dari Bani Israel yang ditulis di tanah Romawi. Dikisahkan Nabi Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan. Keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yaitu Raja Israel. Akhirnya sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun telah dilakukan dan diiming-imingi akan mendapatkan hadiah emas dan permata yang berlimpah. Singkat cerita, Nabi Syam'un Ghazi terperdaya oleh istrinya. Karena sayangnya dan cintanya kepada istrinya, Nabi Syam'un berkata kepada istrinya, "Jika kau ingin mendapatkanku dalam keadaan tak berdaya, maka ikatlah aku dengan potongan rambutku." Dan akhirnya Nabi Syam'un pun diikat oleh istrinya saat ia tertidur. Lalu dia dibawa ke hadapan sang raja. Beliau disiksa hingga dibutakan matanya dan diikat serta dipertontonkan di istana raja. Karena diperlakukan yang sedemikian hebatnya, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah, bahwa beliau berdoa dimulai dengan bertaubat, kemudian memohon pertolongan atas kebesaran Allah. Doa Nabi Syam'un dikabulkan oleh Allah. Istana raja bersama seluruh masyarakatnya hancur, beserta istri dan para kerabat yang mengkhianatinya. Kemudian Nabi Syam'un bersumpah kepada Allah akan menebus semua dosa-dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran yang lamanya adalah 1000 bulan tanpa henti. Semua itu atas hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riwayat lain menyebutkan ketika doanya dikabulkan Allah, Nabi Syam'un menggunakan kekuatannya untuk meruntuhkan seluruh istana
sehingga mengorbankan raja dan istri beliau sendiri. Maka setelah kejadian itu, Nabi Syam'un kemudian bersumpah untuk beribadah selama 1000 bulan, yaitu 83 tahun lebih 4 bulan tanpa henti. Begitulah kisah Nabi Syam'un yang membuat Rasulullah tersenyum. Ketika Rasulullah selesai menceritakan kisah Nabi Syam'un yang berjihad fisabilillah selama 1000 bulan tersebut, para sahabat lalu berkata, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabi Syam'un al-Ghazi." Lalu Rasulullah diam sejenak dan malaikat Jibril pun datang mewahyukan kepada Rasulullah tentang satu malam yang sangat agung. Bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar yang jika kita mendapatkannya, maka malam itu lebih baik daripada 83 tahun lebih 4 bulan, atau menyamai ibadahnya Nabi Syam'un selama 1000 bulan. Dalam kitab Qisasul Anbiya dikisahkan bahwa Rasulullah tersenyum sendiri. Lalu bertanyalah salah seorang sahabatnya, "Ya Rasul, apa yang membuatmu tersenyum?" Rasulullah menjawab bahwa diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika di mana seluruh manusia dikumpulkan di mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya yang masing-masing masuk ke dalam surga. Ada salah seorang nabi yang dengan membawa pedang, tidak mempunyai pengikut satupun. Nabi tersebut masuk ke dalam surga. Nabi tersebut adalah Nabi Syam'un. Begitulah riwayat yang menjadi asbabul wurud mengapa Lailatul Qadar itu menjadi malam yang sangat dicari-cari oleh mayoritas umat Islam. Semoga kita mendapatkan Lailatul Qadar dengan pertolongan Allah, dan semoga kita juga dapat bersungguh-sungguh di dalam mencari malam Lailatul Qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.